Shalom semuanya. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, kita doa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan. Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Pada saat ini kami berkumpul untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, agar hati dan pikiran kami dibuka untuk menerima hikmat dan pengertian dari-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan menerapkan setiap ajaran yang kami terima dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, pernahkah merasa bahwa terkadang perlakuan hidup kepada kita sungguh tidak adil? Mengapa dari satu hari ke satu hari lainnya kita terus-menerus terkena sial? Entah itu dimarahi oleh guru, orang tua, atau bertengkar dengan teman. Padahal kita sudah harus berusaha untuk menjadi pribadi yang baik. Namun, tetap saja ada salahnya. Belum lagi mendapat nilai yang tidak baik, padahal sudah belajar keras, dan kesialan lainnya yang seakan tidak ada habisnya. Kadang kita merasa bahwa segala usaha yang telah kita lakukan sia-sia, dan kita terjebak dalam lingkaran ketidakadilan yang tak kunjung berakhir. Ketidakadilan ternyata bukan kita sendiri yang merasakannya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak orang yang merasa akan bahwa hidup ini tidak adil. Pengkhotbah dalam ayatnya yang ke-11 dari perenungan kita mengatakan bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Terbukti bahwa terkadang seberapapun kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, bisa saja ada faktor yang membuat kita tidak berhasil dalam melakukan sesuatu. Mengapa demikian? Karena waktu dan nasib di alam semua, dan manusia, ia tidak mengetahui waktunya. Seberapapun usaha yang sudah kita lakukan, tetapi jika Tuhan tidak berkenan, maka hal yang kita inginkan tidak akan terjadi. Kita bisa merencanakan segala sesuatu dengan sangat teliti dan bekerja keras tanpa henti. Namun pada akhirnya ada takdir dan waktu yang tidak dapat kita kendalikan sepenuhnya. Namun ini tidak berarti bahwa Tuhan selalu mendatangkan hal yang buruk kepada kita. Ingatlah Yeremia pasal 1 ayat 15 dan yang ke-29 ayat 11. Tuhan sudah memiliki rancangan yang terbaik untuk kita. Hanya saja dalam perjalanan terkadang kita tidak melibatkannya dalam segala hal, sehingga apa yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan rancangannya. Akhirnya kita menyesalkan jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu, mari libatkanlah Tuhan dalam perencanaan-Mu. Mintalah hikmat dan jalanilah hidup dengan bersandar kepada Tuhan. Dengan demikian, niscaya Tuhan memberkati baik dalam suka maupun duka, dan tercapailah keinginan-Mu. Selain itu, perlu diingat bahwa proses kehidupan ini adalah sebuah pembelajaran berharga. Melalui segala tantangan dan kesulitan, kita diajarkan untuk bersabar, bertahan, dan mengandalkan iman kita. Setiap kesulitan yang kita hadapi sesungguhnya adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Jangan pernah menyerah, karena di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan di balik setiap kegelapan pasti ada cahaya harapan yang menanti. Perjalanan hidup ini penuh dengan lika-liku, dan setiap langkah yang kita ambil, baik itu maju maupun mundur, adalah bagian dari rencana besar yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa ketidakadilan
yang kita rasakan bisa menjadi alat untuk menguji keteguhan iman kita. Tuhan tidak memberikan cobaan di luar kemampuan kita, dan melalui setiap ujian kita diperkuat dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Jangan hanya melihat kesulitan sebagai hambatan, tetapi lihatlah sebagai peluang untuk mengasah kemampuan, mengembangkan karakter kita, dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, dan meskipun kita tidak selalu memahami rencana Tuhan, kita harus yakin bahwa rencananya adalah yang terbaik. Mari kita ingat bahwa dalam setiap perjalanan kita tidak berjalan sendirian. Tuhan selalu ada bersama kita, membimbing dan memberikan kekuatan. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suaranya, serta melibatkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada situasi atau kondisi eksternal, tetapi berasal dari keyakinan dan iman yang kokoh kepada Tuhan. Jadi sekian dari renungan kita pagi hari ini. Sebelum menutup renungan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dan mendalami kehendak-Mu. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon agar setiap pelajaran yang kami terima hari ini dapat tumbuh subur dalam hati kami dan membuahkan tindakan nyata dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap langkah kami, agar kami selalu berjalan dalam terang-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Sertailah kami dalam setiap usaha dan rencana kami, dan kuatkanlah iman kami dalam menghadapi setiap tantangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.